buku-buku dari bilioner tentang Facebook ya. Ada main Facebook, ada gara-gara Facebook, banyaklah tentang Facebook ya. Tapi sebelum itu teman-teman semua, supaya makin berkah menyerap ilmunya pada hari ini, kita akan sama-sama awali dengan membaca doa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Bismillah. Baik, terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman semua, kita akan langsung panggilkan pemateri kita yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Dan kita akan lebih awal karena selesainya pun lebih awal teman-teman semua. Jadi kita akan padatkan dan manfaatkan sebaik-baiknya ya. Itu. Langsung saja teman-teman semua kita panggilkan pemateri kita yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Kang Dewa Eka Prayoga. Yeay. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah banget pagi ini kembali bisa bertemu dengan kawan-kawan yang luar biasa. Walaupun lewat online, ya gak bisa ketemu langsung, tapi insya Allah terus memberikan kita semangat ya, untuk terus belajar, saling menginspirasi, saling tukar energi satu sama lain. Di hari Jumat ini, insya Allah penuh berkah, teman-teman mulai dengan di waktu yang lebih pagi, di jam 8, ya jam 8 kurang. Karena kita nanti siang bagi yang cowok ada Jumatan, jadi jam 11 usahakan udah beres. Nah, materi hari ini itu bicara tentang Facebook. Sebagaimana yang mungkin teman-teman ketahui, Facebook itu sangat besar sekali. Bahkan sebelum Mark Zuckerberg mengakuisisi Instagram, ya dia ngegedein Facebook, makanya pendiri Facebook gitu. Nah, dalam dunia startup ada istilah bahwa kalau ada sesuatu yang mengancam, itu kemungkinannya dua hal ya. Pertama adalah kita biarkan agar menjadi kompetisi atau kita caplok untuk kita akuisisi gitu. Nah, Mark Zuckerberg termasuk yang akhirnya memutuskan untuk mencaplok Instagram untuk mengakuisisinya. Kenapa? Karena melihat potensinya yang sangat luar biasa. Tidak hanya Instagram, Mark Zuckerberg juga melakukan akuisisi untuk WhatsApp. Jadi dengan yang sangat aplikasi yang sekarang juga kita pakai setiap hari, itu dicaplok juga dan akhirnya jadi kerajaan yang makin gede yang menempatkan Mark Zuckerberg jadi orang terkaya nomor 5 di dunia saat ini. Nah, Facebook sendiri teman-teman, kalau misalkan Anda pengikut saya dari zaman kapan ya, saya udah banyak nulis buku tentang Facebook yang bermula dari gara-gara Facebook. Nah, buku ini siapa yang udah baca hatam, coba angkat tangan, ngacung ya di komen. Yang udah hatam buku ini buku ditulis di tahun berapa ya, saya lupa. Berapa tahun lalu lah ya. Pada saat saya aktif banget main Instagram tahun 2016. Loh ini berarti kalau nggak salah, oh ini sebelum sakit ya. Ini sebelum sakit. Juli 2016. Cetakan pertamanya. Sedangkan saya masuk rumah sakit itu tahun 2016, tanggal 1 Oktober. Jadi ini tanggal 2 ini tanggal 2 atau 3 ya? 2 ya? Tanggal 2 tuh saya lagi di rumah sakit nih, lagi horor di ruangan ICU. 4 tahun yang lalu ya. Maka sekali lagi bersyukur banget buat teman-teman yang sekarang dikasih nikmat kesehatan untuk terus bisa belajar bersama dengan keluarganya dan juga memberikan manfaat buat teman-teman yang lain. Ini buku pertama. Terus buku berikutnya melengkapi apa yang sudah saya tuliskan di buku sebelumnya. 2 tahun kemudian launching. Nah, ini 2 tahun kemudian judulnya adalah Main Facebook ya. Main Facebook. Ada yang udah hatam juga. Buku ini juga sangat banyak memberikan manfaat buat teman-teman, apalagi emak-emak. Tantangannya memang pada saat nulis buku Facebook, semua sosmed sih saya rasa ya, adalah perkembangan dari yang namanya algoritma dan juga tambahan-tambahan fitur gitu. Jadi makanya dalam 2 buku itu saya jarang bahas tentang teknis, tapi banyak bahas tentang strateginya dan juga mindsetnya. Nah, di kali ini saya lebih menekankan mungkin ke poin-poin pentingnya yang mungkin teman-teman perlu catat, perlu pahami, perlu dipraktekkan dalam bisnis masing-masing. Kita gak akan bahas Facebook Ads. Saya ngelihat juga 50% orang lebih yang sekarang nonton itu udah aware dengan Facebook Ads. Jadi biarkan Anda bermain dengan Facebook Ads, dengan tes ukurnya, dengan berbagai macam problematika iklannya. Nah, yang akan kita bahas di hari ini adalah fokus ke Facebook organik, ya alias yang gratisan, akun personal. Itu artinya kalau udah bicara akun personal, berarti ya pakai postingan akun personal, ya bukan pakai postingan bisnis. Kalau postingan akun bisnis berarti ya di fanpage, ya fanpage berarti diiklankan. Ya, gak ada saran yang terbaik untuk menjangkau lebih banyak orang di Facebook
kalau misalkan kita pakai akun fanpage kecuali dengan diiklankan ya. Karena kalau misalkan fanpage itu postingan cuma sekedar ngepost doang tanpa diiklankan, dijamin reach-nya sangat kecil dan itu memang yang dilakukan sama manajemen Facebooknya sendiri. Kalau lu gak ngiklan ya reach lu cuma sekedar 3% ke bawah. Kalau misalkan ngiklan gua boost deh bisa sampai berapa persen gitu. Itu memang karakteristik dan modal bisnis Facebook. Kenapa begitu? Karena memang bisnis modalnya begitu. Revenue stream dari Facebook itu adalah dari iklan 95%, ya. Jadi kalau misalkan dia memudahkan penggunanya untuk gratisan terus, ya dia potensinya nanti pada saat dipakai gratisan kan gak pada iklan gitu. Walaupun dari Facebook sendiri ada 2 tipe karakter. Ini dari orang Facebook sendiri yang bilang. Ada yang dinamakan dengan pay attention, ya. Apa itu? Orang-orang yang siap bayar. Ada yang kedua adalah free attention, yang orang yang nggak siap bayar, yang artian yang sukanya gratisan. Nah, kita yang hadir nih pengen mengeksploitasi, pengen mengoptimasi yang gratisannya nih, supaya bisa kita jualan. Makin ke sini, aturan ataupun policy-nya dari Facebook makin ketat, luar biasa ya. Bagaimana kalau kita bikin postingan sekarang, kalau ada kata selling, misalkan, atau jualan, atau misalkan promo, gitu ya, langsung direview sama si Facebooknya sendiri ya. Tapi tidak sekali lagi bisa kita akalin dengan cara menghilangkan kata-kata yang sifatnya itu menjual ya. Maka nanti teman-teman akan sadar bahwa di Facebook benar-benar jangan dijadikan untuk tempat jualan kecuali men-trigger mereka untuk beli. Nah, ini kan beda ya. Bukan jualan tapi men-trigger mereka untuk beli. Ya, maksudnya ini kan. Ya tadi tugas kita bukan nawarin ya. Tugas kita mah adalah cuma ngasih tahu sesuatu, ya akhirnya dia tertarik gitu. Oke, saya akan masuk ke slide. Bagi teman-teman yang ada kendala tentang Instagram, nanti boleh ditanya ke grup ya kalau misalkan dalam prakteknya ada masalah ya di hari pertama kemarin. Nah, ini adalah tentang Facebook ya. Anda yang sekarang punya tim di Facebook, dalam artian yang megang Facebook ataupun yang nanti mungkin apalagi Anda basis pasukan kayaknya rasanya saya banyak gitu ya. Ajarin ilmu ini ke bawahannya ya, ke agent, distributor, agent, reseller dan lain-lain ya. Oke, optimasi Facebook. Nah, apa masalah dalam main Facebook? Coba, apa masalahnya? Menurut Anda apa? Saya pengen tahu masalahnya kira-kira apa kalau yang Anda rasakan. Saya pengen cek. Pasti nggak akan jauh dari masalah tentang konsistensi gitu ya. Hampir mirip sama kemarin lah ya. Kenapa begitu? Karena ya mau gak mau yang namanya sosmed tuh kurang lebih problematikanya sama gitu. Problematikanya adalah tentang itu lagi gitu. Nah, ini juga yang dirasakan sama teman-teman sekarang pada saat bermain Facebook ya. Masalahnya adalah konsistensi ya, nyari teman. Walaupun sebenarnya kalau dari saya pribadi ya, kalau main Facebook itu ya jangan nyari teman tertarget, kesannya itu kayak tertarget pengen apa gitu ya. Ya ya just make a friend aja, ya teman-temanan aja gitu kan. Ya kalau memang Anda mau jualan ya silakan, cuman dengan cara Anda sendiri gitu. Buat konten viral ya, apalagi. Dan itu yang memang terjadi di Facebook. Nah, ini ya kurang lebih teman tertarget seperti yang kemarin dialami di Instagram, ide-ide postingan ya. Ide-ide postingan kadang aduh apa namanya? Apalagi nih ya posting apalagi nih. Itu pada bingung nih. Nah, nanti saya akan share juga ide-ide postingannya apa aja. Terus status-status yang viral yang kayak gimana dan memang ada polanya gitu kan. Kayak kemarin udah ada yang mengoleh gitu kan, rame viral bahas gitu. Ya itu memang ada polanya, tapi tadi sekali lagi yang namanya pola itu hanya bisa dibaca apa ya, benar-benar banyak faktor yang menyebabkan. Ya sekarang rame nanti hilang gitu kan. Apakah Anda pengen pakai kayak begitu? Ya jadi masalah kalau bisa menciptakan viralnya sering ya jadi masalah kan gitu. Terus cerita yang menarik dan ini sebenarnya powerfulnya di Facebook, bedanya dengan Instagram adalah di Facebook Anda bisa leluasa bercerita ya seleluasa mungkin di captionnya ya. Beda dengan Instagram, behaviornya adalah gambar gitu. Terus juga covered selling, gimana cara jualan dengan teknik tanpa menjual yang tadi saya bilang kita nggak jualan tapi orang pada tertarik gitu. Terus ngakalin algoritma nih ini ya trik-trik yang jarang orang lain lakukan, jarang orang lain sadari tapi saya coba ulik itu powerful banget. Yang terakhir adalah tips persona branding. Karena mau gak mau, ya main Facebook Anda pasti berhubungan dengan personal ya. Apalagi kan Facebook personal yang dipakai. Kalau misalkan gak suka main personal branding, ya berarti ajarkan tim Anda untuk main ini gitulah ya. Kalau misalkan Anda tetap kekeh sama gak mau bangun personal branding, berarti tim Anda aja yang bangun ya. Ada beberapa partner saya, beberapa teman saya tuh dia bukan tipe orang yang suka ngeksis di sosmed. Tapi yang dia lakukan adalah dia ngajarin timnya untuk eksis di sosmed.
Jadi ya wis, jadi timnya yang eksis gitu. Oke, nah yang pertama adalah tentang teman tertarget dan banyak. Ini adalah sebuah keinginan yang diinginkan oleh para pemain Facebook pastinya. Pengennya tuh yang tertarget banyak gitu kan. Tapi ingat, sebanyak-banyaknya teman di Facebook itu mentok di angka 5.000 kalau untuk teman ya. Walaupun teman-teman fitur followersnya bisa diaktifkan. Ketika followernya diaktifkan bisa nyampe 100.000 lebih. Tapi lagi-lagi yang namanya sosmed, ya Anda mungkin kemarin lihat sendiri, pas di grup saya share KPI pada saat main Instagram, paling cuma 1%, 2%, 4% gitu kan, 30%. Kecil banget, kita bangun Facebook lama apa udah capek gitu, tapi yang terjangkau kecil. Makanya sekali lagi, tugas kita sebenarnya adalah bangun engagement sama mereka, ya sehingga yang kecil itu, yang berapa persen itu pada saat kita jualan tiap hari tanpa ngiklan, itu minimal ya 100-200 nyaut lah gitu kan, nyangkut gitu kan di sales gitu. Itu poinnya. Jadi teman-teman mindsetnya adalah main sosmed itu jangan untuk main sosmed gratisnya itu jangan untuk nyari apa ya teman tertarget. Poinnya di situ ya. Ya biarkanlah siapapun teman kita gitu kan. Tugas kita mah menawarkan, tapi jangan seolah-olah mindsetnya itu bahwa sengaja temenan sama dia untuk ngejualin mereka, itu yang nggak boleh ya. Nah, Anda perhatikan data ini. Ini yang data mungkin juga perlu kita pahami bareng-bareng ya. Bayangkan, mencari tahu apa yang dilakukan teman-teman ya. Nah, ini nih, mencari tahu apa yang dilakukan sama teman-teman ya. Nih, ini adalah kalau bahasa kita sekarang adalah kepo gitu ya. Jadi pada saat Anda sekarang main Facebook, sebenarnya kita itu cenderung, kita lah anggap jangan ngomongin orang lain, cenderung lebih lebih apa ya, lebih sering ngekepoin hidup orang dibandingkan beli produk mereka gitu loh. Artinya ini menjadi poin penting nih, poin nomor 1 ini menjadi penting ya untuk kita catat ya, bahwa sebenarnya bikinlah status yang memang bikin sekepo mungkin orang. Itu poin nomor 1, aha momennya. Karena apa? Itu pula yang menjadi alasan orang lain main sosmed. Kepo ya. Kedua nih, mencari kabar berita terkini. Artinya apapun yang sekarang lagi update, lagi ngehit, ya kemarin apapun yang lagi rame, goreng langsung di Facebook ya. Karena ini menjadi sebuah catatan juga nih, bahwa orang itu pengen update sesuatu. Saya kadang berita-berita tentang kayak kemarin Donald Trump sama Biden gitu kan, debat. Saya nggak taunya dari TV, taunya dari sosmed ya. Ada berita apa taunya dari sosmed gitu. Maka sering-seringlah update kayak beginian nih ya. Segala hal yang berhubungan dengan update yang berita terkini, Anda silakan update di Facebook Anda. Nomor 2, itu jadi aha momen juga. 3, orang tuh killing time, ngabisin waktu luang gitu loh ya. Killing time, artinya apa? Ya Anda bikin status Facebook, jangan terlalu serius amat gitu loh. Ah, ini yang ketiga, ini gue kayak orang TK aja nulisnya. Yang ketiga adalah mengisi waktu luang, orang jadi bikin status Facebook itu ya, orang baca status Facebook ya bukan karena nyari serius, nyari apa gitu ya. Sama kayak saya bilang kalau ke tim tuh, orang main TikTok gitu kan. Kenapa orang yang main TikTok tidak semua konten edukasi itu viral gitu? Ya karena laginya orang main TikTok ya pengen nyari hiburan, minimal kalaupun ada tips ya tipsnya itu dikemas dalam berupa hiburan gitu. Ini tiap kali main TikTok, tiap kali buka video, 3 tips, bosen, gue pusing, penat gini pengen hiburan malah dikasih tips gitu kan. Ya wajar ketika mereka kontennya nggak viral gitu. Nah sama kayak main Facebook. Mungkin banyak di antara Anda yang pada saat main Facebook itu teman-teman ya, yang pada saat Anda jualan ya, yang jualan itu kontennya sepi ya, konten like, comment, share-nya. Bener nggak? Pernah ngalamin? Coba yang pernah ngalamin komen ya. Kalau misalkan biasa kayak ngeposting foto anak, potong makanan misalkan, langsung rame, bener nggak? Langsung rame gitu loh. Nah itu yang jadi masalah mungkin Anda nanya gitu, ini kok gini ya? Ya emang gitu. Sekali lagi ya, emang gitu. Tapi itu kan jadi aha momen buat kita adalah insight-nya adalah, aha berarti pada saat posting jualan, jangan kelihatan jualan banget. Gambarnya gambar makanan kek, aktivitas sehari-hari kek, apa kek. Kalimat-kalimatnya gak usah terlalu serius. Apakah Anda ingin langsing? Apakah Anda ingin cantik? Alah itu mah jualan kan kelihatan banget. Santai aja, santuy gitu loh. Itu nomor 3 ya. Jadi teman-teman bikin konten yang sengalir mungkin ya, semanusiawi mungkin, bahwa manusia juga butuh hiburan, manusia juga doyan dalam tanda kutip ya quote and quote kepo ya, doyan gibah gitu kan. Ada gosip apa hari ini gitu loh. Nah, tapi yang positif maksud loh, apa yang bisa digoreng nih, nah kayak gitu. Itu yang ketiga ya. Keempat nih, mencari konten yang lucu dan menarik. Jadi teman-teman pada saat bikin konten pun tulisan ataupun katakanlah
gambar ya cari ini aja, bikin konten-konten yang memang sifatnya tuh menghibur gitu kan, lucu ya. Nanti mereka tuh pada akhirnya, mereka pada akhirnya bakal bakal benar-benar sadar bahwa bakal benar-benar tertarik bahwa oh, oke, ini konten lucu banget nih gue banget, dan akhirnya ya akhirnya apa namanya tertarik sama Anda gitu loh. Itu poinnya ya. Jadi teman-teman gak usah terlalu lebay kayak misalkan bikin yang terlalu serius banget gitu, nggak usah kayak gitu. Terus apalagi di sini banyak ya teman-teman ya. Bentar. Oke. Nah, ada yang namanya pendapat pribadi nih, pendapat pribadi ya. Pendapat pribadi itu gimana maksudnya? Ya Anda orang lagi ramai apa, Anda gimana tuh utarakan di sini pendapat pribadinya. Kan curhat aja, ya curhat atau kalau menurut aku tuh itu tuh gak gitu ya. Kalau misalkan gini tuh bener kan. Menurut kalian gimana gitu. Nanti di pada saat cerita tuh selip-selipin tuh jualan Anda gitu kan. Ya nih ngapain ngurusin kayak begituan, gak ada gunanya buat kita, misalkan mending gua ngurusin orderan hari ini, numpuk gini, berkirimnya, gitu lah. Pinter-pinter aja ya. Terus berbagi foto dengan orang lain, foto-foto sama orang, upload ya. Karena teman saya juga aktif tuh kan, nah jadi nyari teman Anda yang aktif di situ. Berhubungan dengan orang lain secara umum, bertemu orang baru, banyak orang yang nikah gara-gara temunya tuh gara-gara dari Facebook ya. Berbagi apa yang saya lakukan secara detail. Nah, sebenarnya data alasan ini menjadi insight buat kita gitu ya, bahwa kalau main Facebook jangan terlalu serius gitu ya. Jangan terlalu serius kayak desainnya misalkan, ini menjadi catatan buat teman-teman yang mungkin apa desainnya tuh didesainkan kayak tadi di Dewa Snack, di BR, di perusahaan-perusahaan di Biro Store dan lain-lain ya, di perusahaan-perusahaan saya tuh ya kalau saya jadi reseller atau jadi affiliate gitu ya, kalau posisi saya jadi Anda, saya akan meminimalisir ngurangin ngupload konten gambar yang marketing gitu. Kalau saya ya. Kenapa? Karena itu secara tidak langsung memberikan sinyal kepada audiens bahwa lu jualan. Ingat ya, orang pada saat update status, yang pertama kali dibaca itu, yang pertama kali dilihat adalah gambar. Itu yang pertama. Kedua judul. Ketiga tulisan. Ya, Anda bikin sebuah tulisannya segila mungkin, sekreatif mungkin, katakanlah secapek mungkin lah, gimana caranya bikin persuasi gitu kan. Tapi dari gambar aja orang udah mental. Sekali lagi saya ulangi ya, bahwa orang baca status tulisan di Facebook itu urutannya adalah pertama gambarnya, kedua judulnya, ketiga isinya gitu. Nah, Anda berupaya berfokus mikirin isinya, sementara di gambarnya aja orang udah mental. Nah, aha momennya apa di sesi ini? Aha momennya adalah postinglah gambar-gambar yang nyeleneh, yang aneh, yang natural, yang kita banget, yang relate gitu. Jangan langsung menunjukkan sinyal tentang ini mah jualan gitu loh. Kayak begitu, itu daily-nya. Kecuali memang tadi dalam satu harinya misalkan Anda upload 3 kali status, 2-nya yang natural kayak barusan, satunya memang super jualan, hard selling. Atau Anda lagi tutup order, misalkan lagi apa namanya hari ini close order, silakan terakhir order jam sekian, Anda upload baru gambarnya misalkan. Tapi untuk pancingan-pancingan awalnya cukup yang biasa aja, foto pribadi, foto keluarga, foto apalah gitu. Orang jadi kepo. Ini orang kadang nggak sadar, kayak main TikTok. TikTok kalau misalkan teman-teman cuma sekedar gini doang nih, misalkan ya saya bikin video misalkan 3 tips cara menurunkan berat badan misalkan. Cuma gini doang. Itu pasti lewat scroll. Ingat, yang mahal di zaman sekarang adalah bayar atensi orang. Dari sekian banyak sosial media, dari sekian banyak video, dari sekian banyak tulisan, gimana caranya teman kita ini, follower kita ini bisa naruh atensi ke kita. Maka di 3 detik pertama kalau TikTok, 3 detik pertama kalau YouTube, 3 detik pertama di tulisan itu, kudu bisa benar-benar membuat orang lain tuh kayak kepo gitu kan, pengen baca lebih lanjut. Nah kekuatannya di gambar. Jadi fotonya yang natural aja, foto apalah gitu kan. Yang kayak begitu gitu ya. Oke, contoh saya akan perlihatkan ya. Oke, contoh misalkan kalau Anda cek ya, saya jarang bikin ngupload tulisan yang apa desainnya tuh ini banget ya, kayak jualan, bukan jualan. Pokoknya kayak didesain ini sama perusahaan gitu ya. Nah, perhatikan, desain yang kayak begini itu kecenderungannya itu bakal dapat komen sama share dikit. Karena informing doang nih. Tapi kalau misalkan udah, yang kayak gini nih. Kayak gini doang kan, yang like 1000, yang komen 63 ya. Terus biasanya nih, tuh yang kayak gini bakal kecil tuh, 10, 11.
Yang pengumuman-pengumuman yang rapi seriusan gitu. Nah, kelihatannya. Nah ini malah jadi dikit gitu loh. Nah, maka bikinlah yang kayak gini itu. Kan? Ini benar-benar kayak screenshot, benar-benar hasil screenshot email doang kan. Yang komen banyak, yang ini banyak, pada nanya pula. Kita buka ya. Ini ada linknya pula di jualannya. Ngeri gitu kan. Course ini apa, linknya mana? Kayak gitulah. Terus. Nah yang kayak gini-gini nih, yang ini kan desain ya. Bentar. Nah ini kan desain banget nih. Hindari yang kayak gini terlalu sering. Kalaupun mau ya yang apa yang natural gitu. Ya. Lagi ntar. Oke, di bawah saya banyak quote-quote yang pakai gambar muka saya doang gitu kan. Terus saya jarang kan. Nah, yang kayak gini-gini justru malah kecil tuh. Yang ada di sana malah kecil komennya, lihat. Anda sadar gak tuh? Jadi kecil-kecil. Nah, ini pas jualan kelas ini ya kemarin. Nah, yang kayak gini tuh. Foto, bikin bikin quote, jarang ngechat, sekali ngechat minjem duit gitu kan. Yang share-nya 220, like-nya 2000 gitu kan, komennya 205 ya. Nanti kalau kita optimasi ini bisa diganti nih, bisa diedit nih. Nanti kita bahas di bagian berikutnya ya. Nah, kayak gini foto gitu kan. Tuh, 974 komen kan, 29 share gitu. Ya screenshot kayak gini. Poinnya adalah makin natural, makin relate sama mereka. Makin bahwa iya sih gue banget nih gitu. Kalau misalkan uh, kalau misalkan semakin serius, kita menganggap mereka tuh bahwa iya apa sih serius banget nih Facebook kan aja serius gitu. Jadi bikinlah konten yang santai saja, yang santuy gitu kan, yang apa adanya, yang natural, yang receh ibaratnya mah. Tapi bisa dapetin engagement tinggi. Ya, itu poinnya ya. Nah, balik lagi ke prinsip awal kita kemarin, ingat prinsipnya adalah bangun audiens dengan konten. Jadi gimana cara dapetin yang tertarget temannya? Pancing dengan konten mau gak mau. Nah kontennya apa? Konten yang tadi itu yang ngasal-ngasal ya. Tapi ada konsepnya ya, ada idenya nanti udah ini kita bahas ide-idenya apa aja. Poinnya adalah pancing sama konten sehingga orang lain dapat teman 5.000 tuh jadi misalkan 5.000 full itu benar-benar karena kontennya. Oke, saya akan masuk ke ini ya, ke salah satu akun. Nah, saya keluar dulu dari akun saya. Nah, ini masuk. Jadi ada yang bilang gini, mungkin di antara Anda juga bilang ataupun protes kayak gini. Ya iyalah enak Kang Dewa mah udah punya personal brand gitu ya. Enak apapun juga jadi rame gitu. Nah, ini saya bantah nih ya. Jadi nah ini adalah akun saya, tapi bukan Dewa Kapraga ya. Nah, ini. Nah, ini pernah ramai di tahun 2000 berapa gitu, 2015, 2016, 17 saya lupa ya. Jadi saya itu dulu waktu itu saya bikin akun anonim, akun akun anonim ya maksudnya tuh ya orang yang gak dikenal gitu, yang akun inilah tambahan gitu. Nah, namanya Samra Ibrahim ya. Ini teman-teman, temennya udah nyampe 4.769 ya. Dan ini kalau dibuka pertemanan nih, friend ya, mana friend? Nah ini. Tuh, banyak nih. Belum saya approve semua aja nih. Tuh, bahkan ke Cici aja ini. Nah, ini banyak banget yang ini. Pertanyaannya adalah apa yang membuat orang ini rame gitu. Nah, perhatikan kita tarik ke bawah ya. Ini tahun berapa sih? Oh, 2016 ya. Ini sebelum saya sakit. Ya. Tuh. Tuh, perhatikan. 24 share, 53 komen, ya. Terus juga bawah-bawahnya 36 komen kan. Nah, ini 25 rame gitu loh. 41 komen. Nah, ini apalagi ocehan-ocehannya. Ocehannya tuh 264, 86, 237 share-nya. Jadi makanya kenapa di buku gara-gara Facebook kalau Anda baca, ini bukan tentang akun siapa gitu loh. Ini tentang siapa di balik akun.
Sekali lagi ya, ini bukan tentang akun siapa, tapi siapa di balik akun. Main behind the gun. Ini yang nulis saya nih. Duit itu penting, tapi ilmu di balik duit itu lebih penting. Komennya 31, share 10. 69 komen gitu loh. Ya. Ini rame gitu loh. Kenapa rame? Ya karena mengikuti kaidah-kaidah yang saya share ini. Santuy aja gitu. Nah ini. Rame lah pokoknya di zamannya 2016 itu rame banget. Bahkan yang komen juga banyak loh. 31 komen, 1 share ya. 45 share, 61 komen. 123 komen ya. 107 komen kan. 255 share, bayangin. Nih, 2016 Februari. Bahasanya lihat, bahasanya bukan dewa banget kan. Tapi saya mencoba untuk disosiasi ya. Saya tuh kayak saya tuh pura-pura jadi orang lain gitu. Keluar dari diri saya sendiri jadi kayak punya pribadian ganda. Ya. Ingat bro, lu pasti tua, lu pasti mati. Kalau lu sekarang masih kerja, terus kalau lu mati kerjaan lu gimana? Anak dari lu gimana? Yang bisa ngelanjutin kerjaan lu diwarisin gitu terus offline kayak online kayak terserah, yang penting bisa diwarisin. 61 komen, 255 share, 47 komen gitu loh. Nah, apa poinnya sekali lagi? Nah, tuh 33 share, 32 komen. Ini tentang siapa di balik akun, bukan masalah akun siapa, sekali lagi ya. Tentang siapa di balik akun, bukan akunnya siapa. Nah, semuanya berawal dari mindset kita ini sebagai pengelola akun. Bagian yang leader, berarti kan sebenarnya Anda bisa minta tim Anda untuk ngikutin kaidah-kaidah ini, ya. Bangun audiensnya apa? Yang kayak gimana nih pengennya? Kalau saya membuat persona untuk akun Dewa Eka Prayoga itu orangnya memang orangnya easy going, ya, orangnya juga humble, tapi di balik humble juga dia tuh songong, tapi aneh juga di balik songong dia juga agamis gitu kan. Itu memang persona yang dibangun, ya. Bahasanya juga gampang dimengerti gitu. Beda dengan gaya bahasanya si Samir. Samir itu bahasanya itu belak-belakan, itu songongnya kalau saya songongnya 8 mungkin dia 10 gitu, ya. Terus dia personanya bayarnya itu audiensnya itu adalah kalau saya pengusaha, kalau mereka itu adalah karyawan yang resah-resah pengen resign gak ketulungan gitu. Nah ini saya bikin tuh ya persona kayak gitunya. Nah Anda tuh personanya kira-kira kayak apa? Nah itu audiensnya. Nah kontennya akan menentukan persona ataupun audiens apa yang ingin Anda bangun. Kayak gimana gitu loh. Jadi akan ketarik sama konten itu. Bakal suka, bakal like, bakal share gitu. Nah maka kuncinya adalah seperti yang sering saya bilang, sharing-sharing dahulu, sharing-sharing kemudian. Banyakin sharing, sharing apapun. Sehari berapa kali Kang? Sehari syukur-syukur kalau Anda bisa sehari 3 kali gitu ya. Kalau nggak cukup, nggak sanggup pun misalkan sekali doang cukup. Nah, tantangan buat Anda yang sekarang itu main Facebook Ads ya ataupun katakanlah iklan, kan Anda nggak biasa muncul. Anda mainnya dashboard belakang nih, di belakang layar gitu. Tiba-tiba Anda harus ngupload postingan atau apapun di audiens Facebook organik gitu. Nah, ini akan cukup menantang untuk awal-awal, tapi percayalah kalau misalkan teman-teman udah konsisten ya komitmen gitu, yaudahlah berarti siap pagi itu buat status misalkan. Siangnya Anda buka dashboard iklan misalkan. Malamnya santai-santai Anda buka cek komen-komen di Facebook organik gitu. Balik lagi ke faktor non teknis. Ke faktor non teknis apa itu tentang komitmen dan konsistensi. Nah, dengan begitu teman-teman nanti bakal mendapatkan teman-teman yang memang sesuai dengan targetnya masing-masing. Kang, adakah Kang cara cepatnya misalkan? Cara cepat akan selalu ada, tapi pasti punya konsekuensi, ya. Misalkan ya tadi ketika Anda meng-add postingan orang sebanyak mungkin nge-add friend mereka, add friend mereka gitu ya. Nah, contoh. Ini ya. Ini timeline saya sekarang. Pertama tadi Anda bisa bangun audiens dengan konten atau bisa jadi Anda mendapatkan mancing ya, mancing audiens ya dengan keyword. Dengan cara apa? Misalkan kita masuk ke Facebook, Anda boleh coba kalian ya. Kalau ada HP-nya, silakan ini saya di HP ya. Di search Facebook, misalkan Anda ketik kata apa nih? Di sini misalkan saya pengen cari orang yang ngomongin tentang Instagram. Di Facebook ngomongin Instagram ya. Instagram, search. Nah, ini tuh kan banyak ya. Yang all semua ya. Post berarti semua postingan yang ngomong ada tulisan Instagramnya. Ya. People orang-orang yang di dalam bio-nya tuh ada Instagramnya. Tuh, tinggal add aja kan. Grup yang ngomongin Instagram. Tuh, tinggal join. Kalau Anda pengen
pengen hajar brutal gitu ya, foto-foto. Nah, ini ada Instagramnya, video. Nah, tinggal di sini difilter, misalkan postingan. Ini postingan ya. Filter yang paling atas ya, yang paling atas tuh yang 2 itu. Pencet. Nah, postnya from siapa? Dari siapapun, anyone ya. Postnya kapanpun. Lokasinya misalkan Bandung misalkan. Nah, ini. Yang ngomongin Instagram ya. Kalau misalkan orang ya sama juga, tinggal di post dari sini. Tinggal di mana di Bandung. Ini misalkan ada jualan cemilan gitu ya, atau jualan kosmetik, jualan apa lah ya. Tinggal di mana dia? Ya ketik aja di sini daerah mana, Kota Bandung misalkan. Terus